Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Peja Jara Pojiah dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem saraf. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas biologi yang dibimbing oleh Ibu Yuyu Yulia SPD. Apa itu sistem saraf dan sel saraf? Sistem saraf merupakan sistem penerimaan dan pengolahan informasi, sedangkan sel saraf atau neuron merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsang. Struktur sel saraf. 1. Dendrit adalah cabang dari neuron. Sel-sel saraf berperan dalam menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. 2. Badan sel bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke kelenjar dan serabut-serabut otot. 3. Inti sel atau nukleus berfungsi dalam mengontrol seluruh kegiatan sel saraf. 4. Akson atau neorit adalah sel yang panjang dan tipis. Fungsinya adalah mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. 5. Selubung Milian adalah lapisan fosfolipid yang membungkus akson. Fungsinya adalah untuk melindungi akson dan memberi nutrisi. 6. Ujung-ujung akson. Akson terminal berfungsi untuk menghubungkan sel saraf satu dengan lainnya. 7. Nodus Ranvier adalah bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin, berfungsi dalam mempercepat penghambatan impuls. Dan yang terakhir, sel Schwann adalah selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin dari susunan sel gila atau sel saraf yang berperan dalam menyokong kebutuhan dari sel neuron. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengarahkan impuls saraf. Jenis-jenis saraf. 1. Saraf sensorik atau aferen adalah saraf yang mengirimkan rangsangan dari daerah reseptor atau indera menuju sistem saraf pusat atau otak atau sumsum tulang belakang. Kedua, interneuron adalah saraf penghubung yang banyak terdapat di otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir, saraf motorik atau eferen adalah saraf yang mengirimkan rangsang dari sistem saraf pusat menuju efektor penanggap rangsang. Sinapsis. Sinapsis merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya. Selain itu, sinapsis juga berperan sebagai titik temu antara ujung akson dari neuron yang satu dengan dendrit dari neuron lainnya, atau hubungan ke otot dan kelenjar. Struktur sinapsis. Ruang antara dua sel dinamakan dengan celah sinaptik. Ujung atau terminal akson dari sel saraf atau neuron. Reseptor sel target berhubungan dengan neurotransmitter. Cara kerja sinapsis. Proses atau mekanisme kerja sinapsis diawali dengan sinapsis yang mendekati parasinapsis, kemudian melepaskan neurotransmitter yang ada di dalamnya melalui celah sinaptik mendekat ke possinapsis. Selanjutnya, neurotransmitter diuraikan menjadi zat cairan senyawa oleh enzim yang ditampung dalam ujung sinapsis. Jenis-jenis sinapsis. 1. Sinapsis listrik adalah jenis sinapsis di mana bagian postsinapsis dan presinapsis dihubungkan oleh saluran bernama grup junction. Saluran tersebut menyebarkan arus listrik yang menimbulkan perubahan tegangan pada bagian presinapsis. Untiu memberikan induksi pada perubahan di bagian postsinapsis. 2. Sinapsis kimia adalah jenis sinapsis yang menyebabkan transmisi lewat tombol sinaptik yang berisi vesikel sinaptik dengan kandungan neurotransmitter yang dapat bergabung dan melepaskannya di luar sel saraf. Transmisi impuls saraf dan neurotransmitter dilakukan lewat membran melewati saluran kalsium dengan tegangan. 3. Sinapsis rangsang merupakan jenis sinapsis yang mentransmisikan informasi dengan efek rangsangan dan memberikan fasilitas pada neuropossinapsis supaya bisa menghasilkan kemampuan aksi dan menyampaikan informasi berkelanjutan ketika memproduksi membran depolimerisasi. Dan yang terakhir, sinapsis penghambat merupakan jenis sinapsis yang dapat menghambat kinerja potensial aksi dengan hiperpolarisasi neuron.
postsinaptik yang menyebabkan transmisi informasi lewat neuron postsinaptik pada orang yang dihubungkan akan lebih sulit dilakukan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.